Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala qul bi isyad al-habib Abdullah al-Haddad idza da'atka nafsuka ila syahwah fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka idza ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha. Jika mengajak kamu, nafsu kamu untuk melakukan satu syahwah, hati-hati kamu menjawab, ya, ujibuha, aku akan menyambut kamu, nafsu ini dalam perbuatan ini aja. Wis, tak kasih. Ya, tak lakukan sudah satu kali. Supaya apa? Aku kosongkan hatiku daripada tuntutan nafsu. Nanti anak jak mikir terus. Sudah, biar merasakan satu kali. Ngelihat sekali aja, nyapa sekali aja, kenalan sekali aja, ngerasakan sekali aja. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu in ajabtaha, kalau kamu tadi itu menyambut nafsu kamu itu, yang kata kamu sekali supaya hati ini enggak ada tuntutan lagi, da'atka, maka ngajak lagi nafsu kamu ila a'dham minha, kepada perbuatan yang lebih besar nantinya. Nafsu ini saudara adalah musuh paling berbahaya bagi manusia. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik, kata Nabi. Musuh kamu yang paling berbahaya, nafsu yang ada di tubuh kamu. Nah, dan ini tidak pernah berakhir kita ini melawan nafsu ini. Kalau melawan musuh orang kafir gak bisa berakhir. Berakhir dengan kemenangan, berakhir dengan negosiasi, gencatan senjata, dan lain-lainnya. Tapi kalau nafsu gak bisa negosiasi. Karena aslinya ammaroh bisu. Ngajak berbuat jelek terus. Tahu macan? Macan itu adalah binatang buas. Sekalipun sudah dijinakkan, satu saat akan keluar aslinya, dia binatang buas. Begitulah nafsu ini. Sekalipun sudah kamu anggap bisa kamu kendalikan, hati-hati, akan keluar nanti ngajak kamu berbuat jelek. Karena itu jangan sampai lupa di dalam kamu tadi itu menghadapi musuh yang satu ini. Jangan dituruti. Ya, ini disebut al-jihadul akbar. Jihad yang lebih besar daripada perang Badar. Ini setelah perang Badar, Nabi menyatakan, kita sudah selesai perang kecil nih, kita sekarang mau melaksanakan perang Badar. Kaget sahabat. Darah belum kering nih. Yang sakit masih dalam keadaan menderita. Yang mati belum dikubur. Perang apa ya Rasulullah? Perang besar nih. Jihadun nafas. Perang melawan hawa nafsu. Di antaranya, jangan pernah kamu ladeni sekalipun. Satu kali pun jangan. Maka kamu akan dituntut untuk melakukan kedua, ketiga, sampai yang ini. Contoh. Mudah-mudahan kita selamat. Kamu diajak sama nafsu kamu, lihatan itu perempuan cantik. Kamu lihat, kamu harus melawan, melupakan itu bisa bertahun-tahun loh. Di sholat kamu ingat, di umroh kamu ingat, baca Quran kamu ingat,
Terus itu begitu. Di majelis taklim kadang-kadang hayal sendiri. Ingat. Kemudian ngajak kepada yang a'dham minha, yang lebih berbahaya. Kenal aja. Sekali aja. Terus. Lebih diajak lagi. Ketemu. Itu terus. Satu kali ketemu terus ngajak. Lama-lama pegangan tangan. Akhirnya terperangkap dia. Itulah yang terjadi. Karena itu jangan pernah membuka pintu syar nanti untuk nafsu ente. Buyar nanti. Buyar. Ini bahayanya nafsu. Ini belum menyatakan jika ngajak nafsu kamu kepada satu perbuatan syahwat. Hati-hati kamu menyatakan, ya aku ladeni sekali aja dalam saat ini. Supaya hatiku kosong daripada tuntutan nafsu ini. Karena sesungguhnya kalau kamu ladeni sekali aja melakukan itu, ngajak yang lebih besar daripada yang kamu lakukan. Nah, disinilah orang itu harus paham ya. Contoh juga misalnya nafsu untuk emosi, nafsul ghadab. Kamu harus lupakan emosi kamu, jangan diladeni, selesai. Tapi ketika kamu balas dengan ucapan, kamu akan diajak lagi, caci. Ketika kamu ikuti dengan cacian, kamu diajak lagi, ancam. Ketika kamu sudah mengancam, kamu diajak lagi, hajar. Sampai pada puncaknya, bunuh. Karena itu, dikatakan kalau kamu itu lagi emosi dalam keadaan berdiri, buat duduk. Kalau dalam keadaan duduk, buat tidur. Lebih bagus lagi, wudhu, sholat. Duduk emosi, berdiri saat. Jadi sudah. Nah, karena itu, jangan diladeni. Orang yang hebat itu bukan yang ladeni nafsu, tapi yang bisa melawan nafsu, mengalahkan nafsu. Laisa syadidu bisura'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat hebat itu yang bisa membanting, mengalahkan lawannya dengan fisik, tapi yang bisa menguasai nafsunya ketika emosi. Enggak semua orang itu mampu. Enggak semua orang itu mampu. Masya Allah. La ilaha illallah. Karena itu kita lihat bagaimana orang-orang dulu itu ya. Jadi betul-betul ibarat anjing sudah dijinakkan sehingga bisa membantu yang memiliki anjing. Sehingga bisa dibuat untuk berburu, melacak jalan, menuju jalan dan lain-lainnya. Begitu juga orang-orang yang soleh. Bagaimana nafsu yang asalnya ammarah bisu bisa dijinakkan sehingga membantu dia taat kepada Allah. Nafsunya ini bisa membantu dia taat. Yang asalnya ammarah bisu
Selalu dia tadi itu bekerja sama dengan syaitan, tapi dia tadi itu bisa membantu dia taat kepada Allah. Sama dengan anjing tadi itu. Yang asalnya dia tadi itu di hutan, galak, makan bangkai, tapi bisa diatur menjadi bersih, kemudian menjadi jinak, menjaga rumah, bisa dibuat berburu dan lain-lainnya. Dan itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Mungkin saya pernah ceritakan bagaimana Malik bin Dinar itu masuk satu daerah, ada satu orang ini jundi, mungkin kalau bahasa sekarang militer gitu ya, keras. Masuk satu daerah, daerahnya Malik bin Dinar, ketemu dengan Malik bin Dinar, nggak kenal orang ini, pakaiannya biasa-biasa, karena orang sufi. Tanya, mau istirahat tempat yang paling tenang di mana? Oh ada. Di mana? Ayo, dituntun, diajak ke kuburan. Ada di sini, katanya. Marah, loh kamu buat mainan saya ya? Kita nggak tahu saya siapa ya. Ambil kayu dipukul, bocor, berdarah-darah, setengah kelenger. Kurang ajar ya sama saya ya. Dari jauh ada orang yang tahu. Sudah, Malik bin Dinar minta maaf. Berangkat. Malik bin Dinar itu kalau tidak ada di rumah, ada di masjid, nggak pernah di mana-mana. Berarti nggak pernah main gafle ini Malik bin Dinar ini. Kemudian ada yang tahu, datangi. Kamu orang mana? Saya orang luar. Kenapa kamu pukul orang itu? Itu nggak kenal, orang kurang ajar, sinting. Saya ini capek-capek mau istirahat di tempat yang tidak terganggu, diajak ke kuburan. Itu memang tidak kenal sama itu. Enggak, siapa dia? Itu Malik bin Dinar. Kaget dia. Lalu di tempatnya dia, kalau musim kemarau, pingin hujan, tawasulnya dengan Malik bin Dinar. Kaget. Waduh, kualat nih. Harus cepat-cepat minta maaf. Tanya di mana? Di masjid kalau sekian. Yang udah buntelan, udah perbanan Malik bin Dinar. Tangan, dicium tangannya. Minta maaf, saya nggak kenal dengan Anda. Saya nggak kenal dengan Anda. Jangan doakan saya dengan yang jelek. Enggak. Kamu sudah saya maafkan. Dan saya doakan kamu bersama aku ada di surga. Kata orang ini, kenapa kamu begitu baik doakan aku sampai bersama Anda di surga, padahal saya menyakiti Anda, saya mukul Anda. Kata beliau, tahukah kamu menyakiti saya, tapi saya dapat pahala besar karena saya sabar dengan ulah kamu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Aku menjadi orang beruntung karena mendapatkan pahala gara-gara perbuatan kamu. Jangan sampai gara-gara kamu aku mendapat keberuntungan dari Allah, sedangkan kamu dapat siksa. Karena itu kamu saya doakan bersama aku ada di surga. Coba kalau kita 7 turunan Mbak dan doakan selamat. Karena itu jangan berharap jadi wali kalau model begitu. Nafsunya masih gitu kok. Masya Allah. Tidak mudah untuk jadi orang-orang pilihan, tidak mudah saudara. Karena itu ini kita kadang-kadang alergi sih. Di antara mereka ada yang sengaja disiram sama abu, kotor semuanya, kotor. Sujud syukur dia. Alhamdulillah. Tanya, kenapa sujud syukur? Ente disiram sama abu, kok sujud syukur? Iya, pantasnya saya sudah dibakar dengan api, tapi Allah kasih aku abu masih. Nah karena itu, udahlah jaga diri kamu. Kalau ada orang yang berkata jahat kepada kamu, jangan jadi penjahat kamu.
Kalau ada orang yang melakukan kejelekan dengan kamu, jangan menjadi orang jelek. Tetap bertahan jadi orang baik, jadi orang yang soleh. Jadikan itu semuanya adalah satu sebab kamu mendapatkan pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iso enggak kira-kira? Berat. Ya, dalam perbuatan yang berat itulah yang akan bisa menghasilkan satu keistimewaan. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.